Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berjumpa lagi dengan kami, channel yang membahas tentang nuansa motivasi, soft skill, dan hikmah dalam kehidupan. Sebelum menonton, alangkah lebih baiknya untuk subscribe, like, dan komen supaya kami semakin semangat membuat konten yang lebih baik lagi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang buah dari keikhlasan. Kata ikhlas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai dengan hati yang bersih, suci, dan tulus. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata ikhlas berasal dari kata kholaso yang mempunyai pengertian tanfiyatus syai' wa tahzibuhu, yang artinya mengosongkan sesuatu dan mensucikannya. Arti ikhlas secara terminologi adalah mengerjakan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dengan penuh ketulusan, semata-mata hanya untuk mendapatkan keridhoannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ikhlas sangat penting bagi umat muslim dalam melakukan ibadah, karena tanpa rasa ikhlas, amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadar ikhlas tidak bisa diukur sebab ada dalam hati seseorang. Hanya Allah yang mengetahui ikhlas menjadi dasar penilaian Allah terhadap amalan hambanya. Jika semuanya dilakukan hanya karena Allah, maka segala hal tersebut bukan hanya menjadi rutinitas, melainkan mendapat keberkahan berupa diterimanya amal kebaikan dan pahala. Ikhlas dapat dijalankan dengan meniatkan segala urusan kepada Allah dan demi kehidupan akhirat yang kekal. Orang yang beramal dengan ikhlas disebut mukhlis. Kita tidak pernah mengetahui apakah orang lain termasuk seorang mukhlis atau tidak dari perbuatannya, akan tetapi kita bisa menilai diri kita sendiri. Apakah kita telah melakukan suatu perbuatan secara ikhlas atau tidak, sehingga kita dapat memperbaiki diri di masa depan. Adapun tanda-tanda untuk mengetahui apakah kita telah melakukan perbuatan dengan ikhlas atau tidak, yaitu 1. Selalu konsisten dan berbuat kebaikan. Salah satu tanda sikap ikhlas adalah konsisten atau istiqomah. Ini berarti seorang akan terus melakukan perbuatan baik tanpa memandang kondisi atau situasi tertentu. Ia tidak bergantung pada pujian atau apresiasi dari orang lain untuk melanjutkan kebaikan yang dilakukannya. 2. Tidak terpengaruh oleh tanggapan orang lain. Tanda selanjutnya dari sikap ikhlas adalah tidak terpengaruh oleh tanggapan orang lain. Pujian tidak membuatnya sombong, dan hinaan tidak membuatnya putus asa. Ia tetap teguh dalam melakukan kebaikan tanpa membiarkan respon orang lain mempengaruhinya. Yang ketiga, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Orang yang ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perbuatan yang dilakukannya. Ia tidak mencari pujian, penghargaan, atau imbalan dari pihak lain. Kebaikan yang dilakukannya tidak akan berkurang meskipun tidak ada apresiasi dari manusia, karena ia tahu bahwa apresiasi tinggi datang hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak menampakkan amal kebaikan.
Seorang yang ikhlas tidak akan mengumbar atau menonjolkan kebaikan yang telah dilakukannya. Ia tidak akan membanggakan diri atau mengingat-ingat kebaikan kepada orang lain. Ia melupakan apa yang telah ia lakukan dan tidak menyombongkan diri atas kebaikan yang telah dilakukan. Dengan menjalankan tanda-tanda ini, seseorang dapat menilai apakah perbuatan baik yang mereka lakukan betul-betul ikhlas atau ada motivasi lain di baliknya. Sedangkan ikhlas memiliki 3 tingkatan, yaitu 1. Ikhlas awam. Pada tingkatan ini, seseorang masih memiliki harapan dan mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dalam menjalankan ibadah, seseorang merasakan takut akan siksaan Allah dan berharap mendapatkan pahala atas amal perbuatannya. Meskipun terdapat harapan, perbuatan ini tetap dianggap ikhlas karena hanya mengharapkan Allah. Yang kedua, ikhlas khawas. Tingkatan ini lebih tinggi daripada ikhlas awam. Seseorang melakukan ibadah dan perbuatan baik dengan harapan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya adalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang baik di akhirat, seperti kelak terhindar dari api neraka atau termasuk golongan yang terselamatkan. Yang ketiga, ikhlas khawasul khawas. Tingkatan tertinggi dari ikhlas adalah ikhlas khawasul khawas. Pada tingkatan ini, seseorang hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak peduli dengan pujian atau kritik dari orang lain. Yang utama bagi yang mencapai tingkatan ini adalah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ia melakukan ibadah karena mencintai Allah tanpa mempedulikan balasan surga atau apapun darinya. Dia juga tetap ridho dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupnya. Dengan demikian, ketiga tingkatan ikhlas ini menunjukkan berbagai tingkat ketulusan dan kedalaman keikhlasan seseorang dalam beribadah dan beramal. Semakin tinggi tingkatan ikhlas, semakin murni dan tulus niatnya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang memiliki sikap ikhlas akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang penting, yaitu 1. Mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang pertama dari ikhlas adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab orang yang ikhlas dalam menjalani kehidupan dan ibadahnya maka akan dibalas dengan pahala yang berlimpah. 2. Meningkatkan kualitas ibadah. Memiliki sikap ikhlas juga membantu dalam meningkatkan kualitas ibadah. Dengan begitu, tidak ada motif atau kepentingan lain untuk menjalankan ibadah. Jadi benar-benar dari ketulusan hati untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang ketiga, hidup jadi lebih tenang. Dalam hidup, manusia tidak hanya akan mendapat kebahagiaan saja, namun juga kadangkala mendapat cobaan yang lebih melatih kesabaran. Bagi seseorang yang ikhlas dalam menghadapi berbagai masalah, ia tetap tenang dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberi kemudahan di balik beratnya cobaan tersebut. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Seseorang yang ikhlas menjalani ibadah dan kehidupan saat di dunia, maka turut menambah rasa kepercayaan diri, sebab ia betul-betul menjalani semuanya dengan tulus hati tanpa ada keinginan mendapatkan pujian atau pengakuan orang lain. 5. Menjadi teladan bagi orang lain. Memiliki sikap ikhlas
yang terakhir adalah dapat menjadi teladan bagi orang lain. Sebab sikap ikhlas membawa seseorang menjadi baik dan tulus hati dalam membantu sesama manusia. Hal ini bisa mendorong teman-teman atau keluarganya untuk meniru sikap ikhlas yang dimilikinya. Itulah penjelasan singkat tentang keikhlasan yang bisa disampaikan. Semoga kita menjadi manusia muslim yang mampu mengambil hikmah di setiap kejadian kehidupan ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di momen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.